Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan coba mengcustom Arch Linux yang baru diinstal dan kita akan menginstal beberapa package tambahan dan juga desktop environment yang kita inginkan. Ini adalah alternatif dari video cara install Arch Linux dengan GNOME desktop environment di video sebelumnya, dan dimisalkan kalau teman-teman nggak mau pakai GNOME begitu ya, pengennya pakai yang lain. Nah, caranya gimana begitu diinstal di Arch Linux yang masih fresh seperti itu ya. Di sini saya akan coba sampelnya menggunakan XFCE dan juga OpenBox Window Manager seperti itu. Oke, langkah pertama, saya anggap teman-teman sudah install. Kalaupun teman-teman mau coba install Arch Linux itu gimana, silakan tonton video cara install Arch Linux yang sudah saya sematkan linknya di deskripsi video. Oke, baik, pertama saya coba login dulu menggunakan user saya, dev activity, passwordnya saya masukin. Baik, di sini saya clear. Pertama saya pastiin saya punya internetnya dengan cara ping, mungkin ini saya kebawahkan dulu ya, ping archlinux.org. Nah, di sini saya sudah punya responnya, berarti saya sudah punya internet. Kemudian, yang ingin saya lakukan pertama, saya install itu, ini saya clear, saya install itu pacman, pakai sudo ya. Ini sudo pacman min s xorg dan juga xfce 4. Nah, di sini sampelnya saya mau install desktop environment, bukan GNOME tapi XFCE begitu ya. Atau mungkin teman-teman mau pakai yang lainnya itu bebas. Mungkin pakainya Mate, pakainya Cinnamon dan lainnya dan yang lain sebagainya. Ini saya coba enter, kemudian saya masukin password. Nah, sini saya akan coba install semuanya. Ini langsung default saja. Lebih kurang yang terinstall adalah 500 sekian MB. Tapi di sini saya sudah download sebelumnya package-nya, jadi nggak perlu proses download lagi, langsung install saja. Kemudian teman-teman silahkan tunggu ya sampai prosesnya benar-benar selesai. Di sini proses instalasinya nggak begitu lama. Baik, sudah selesai di saya. Kemudian saya clear. Nah, langkah berikutnya yang ingin saya lakukan adalah saya mengaktifkan XFCE ini gimana setelah saya login nanti, begitu ya. Perintahnya teman-teman silahkan ketik di sini, silahkan ketik nano spasi titik x init rc. Nah, silakan ketik ini. Oke, untuk mastiin kita bikinnya itu harus di home ya. Jadi kalau perintah pwd, nah teman-teman harus ada di /home/ nama user. Kalau misalnya teman-teman posisinya bukan di user ya, tinggal ketik cd enter. Nah, dia otomatis langsung ke home user. Baik, kemudian kita lanjutkan perintah tadi, nano spasi titik x init rc, tekan enter, maka akan ada halaman nano dengan isinya itu kosong. Nah, di sini tinggal teman-teman ketik exec, oke, untuk execute, kemudian start xfce 4. XFCE 4. Nah, karena di sini pakainya XFCE, jadi perintahnya adalah exec spasi start XFCE 4. Kalau misalnya teman-teman pakai bukan XFCE, mau pakai Mate, mau pakai Cinnamon dan yang lain sebagainya, itu biasanya ada scriptnya sendiri ya, atau running command-nya apa. Tapi yang jelas diawali dengan exec spasi running command-nya. Nah, itu running command-nya bisa nanti teman-teman cek di dokumentasi ya. Itu misalnya Mate atau Cinnamon, nanti saya sertakan linknya di deskripsi video. Oke, baik. Kemudian ini saya save. Anggaplah teman-teman juga save dengan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Oke, ini sudah aman. Kemudian saya clear. Yang berikutnya adalah kita buat juga di file yang namanya itu masih di home directory juga ya, bash underscore profile. Nah, seperti ini. Oke, saya tekan enter. Nah, di dalam sini saya ketik di sini di tengah-tengah sini itu perintahnya adalah start X. Oke, udah cukup begini aja. Ini berlaku semua jenis desktop environment. Teman-teman silahkan ketikkan start X. Oke, kemudian tanpa embel-embel start X langsung di save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian saya clear. Baik, di sini kita sudah selesai nih proses installnya. Tinggal kita logout aja, logout, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman tinggal login lagi seperti biasa. Misalnya saya login pakai dev activity user saya, kemudian saya tekan password, otomatis saya langsung dapat desktop environment-nya. Nah, simple banget kan? Di sini saya coba setting display dulu biar enak dilihat displaynya. 1920 mana ya? Nah, ini. Oke, nah seperti ini. Simpel banget kan? Tapi kalau saya coba logout lagi, logout, kemudian oke, nah ini kan saya baliknya ke halaman ini lagi. Harusnya kan kayak yang GNOME gitu ya. Ketika logout atau di Linux yang lainnya dia ada display-nya begitu loh, ada tampilan GUI-nya. Nah, itu adalah namanya display manager.
kalau misalnya pakai GNOME yang di video sebelumnya kan itu udah default bawaan kita dikasih GDM. Nah, karena di sini kita nggak pakai GNOME, kita belum install juga Display Manager, jadi kita bisa tentukan display Manager yang mau kita pakai itu apa. Di sini, di sampel ini, saya akan pakai yang namanya itu LightDM. Jadi perintahnya untuk install LightDM itu adalah sudo pacman min s besar LightDM, seperti ini. Oke, kemudian tambah lagi satu package LightDM minus GTK minus greeter, seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman juga tambahkan GTK 2 dan GTK 3 package-nya untuk support nanti ke depannya lah, begitu saya anggap, untuk package atau aplikasi yang lainnya yang membutuhkan GTK 2 dan GTK 3. Kemudian di sini teman-teman tinggal enter dan masukin password, tunggu proses installnya selesai. Oke, nah di sini proses instalasi sudah selesai nih. Kemudian kita harus modifikasi dulu konfigurasi file terkait dengan Display Manager LightDM ini. Jadi sebenarnya ada banyak ya jenis Display Manager selain LightDM. Teman-teman nanti bisa cek di dokumentasi, sudah saya sertakan juga link untuk list Display Manager itu apa aja selain LightDM. Tapi di sini saya pakainya LightDM. Jadi perintah untuk konfigurasinya adalah nano /etc /lightdm/lightdm.conf, seperti ini. Oke, di dalam file ini kita itu harus edit, ini harus pakai sudo. Ini saya clear dulu. Jadi ini perintahnya pakai sudo ya. Ini sudo spasi nano spasi /etc lightdm.conf. Saya enter. Nah, kita akan cari yang namanya itu greeter session. Kita mau aktifkan menggunakan lightdm GTK greeter package tadi. Perintahnya adalah Ctrl W. Kita mau search, itu namanya, ketik aja langsung di bawah sini, greeter minus session. Oke, sama dengan enter. Nah, di bawah sini. Ini kan belum aktif nih. Hapus tanda pagar di depan. Terus nilai sama dengan example GTK-nya ini kita hapus, ganti dengan LightDM, oke, minus GTK minus greeter. Karena kan kita baru nginstal tadi nih package-nya. Nah, yang ini. Oke, setelah seperti ini, tinggal kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, jadi GTM GTK greeter ini adalah salah satu jenis GTK greeter ya. Dan juga ada lagi banyak itu jenis GTK greeter yang lainnya. Bisa menyesuaikan, intinya seperti itu untuk display manager yang teman-teman pilih. Ada di dokumentasi. Oke? Baik, saya anggap di sini sudah beres. Kemudian, ini saya clear. Saya akan enable dulu nih LightDM-nya. Jadi setelah restart gitu kan, atau setelah baru nyala, harus ada display dong. Kita nggak mau text mode begini lagi kan untuk loginnya. Jadi perintahnya adalah sudo systemctl enable LightDM. Ini ketinggalan, systemctl enable LightDM. Tekan enter. Nah, seperti ini udah beres nih. Tinggal kita restart dulu. Ini wajib restart sekali ya. Nanti setelah ini dia akan terus aktif display manager. Saya restart. Oke, saya tunggu sebentar. Nah, ini langsung saya masuk di sini. Oke, harusnya ini kita sudah dapat GUI untuk login, bukan lagi text mode. Nah, seperti inilah GUI-nya. Kemudian, di sini saya tinggal login. Login 1, 2, 3, 4. Passwordnya yang saya bikin. Nah, langsung di sini seperti ini tampilan langsung ke GUI-nya, bukan lagi text mode seperti sebelumnya. Kemudian, kalau kita mau tambah nih package-package pendukung misalnya begitu ya. Ini kan belum ada kayak sistem tray untuk audio, terus juga network manager untuk connect wifi atau connect kabelan dan lain sebagainya begitu ya di sisi sini. Nah, kita perlu tambahkan diantaranya itu, saya masuk terminal dulu ya. Saya anggap juga teman-teman masuk terminal. Di sini kita perlu nginstal tambahan semisalnya itu sudo pacman min s Firefox. Oke, kita butuh Firefox. Kemudian kita butuh yang namanya arrender. Kemudian arrender ini nanti kita install untuk terkait dengan display resolution. Nanti kita akan coba terapkan maksud arrender ini. Kemudian nitrogen, ini terkait wallpaper. Kita Terminator. Nah, Terminator ini adalah aplikasi terminal ya. Saya nggak pakai XFCE terminal yang di sini, yang bawaan XFCE, karena saya lebih senang makainya itu. Nah, kalau yang sekarang aktif tuh XFCE terminal, tapi saya lebih senang pakai Terminator. Ini opsional ya, untuk Terminator itu opsional. Kemudian kita tambahkan network manager minus applet begini. Oh, mungkin ini saya gedein dulu teksnya ya.
Nah, biar enak dilihat. Kemudian, oh ini terlalu gede. Sorry. Nah, seperti ini. Kemudian ini tadi network manager applet seperti ini. Kemudian saya spasi, saya backslash biar ngetiknya nggak kepanjangan ke samping. Jadi sini saya tambahkan pavu control, kemudian juga pulse audio, kemudian juga XFCE 4 minus pulse audio minus plugin. Enter. Saya masukkan di sini 1 2 3 4. Passwordnya ini langsung aja yes semua. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, di sini nggak begitu lama. Nah, setelah di sini proses instalasinya harusnya tunggu sebentar. Nanti kalau di XFCE kita harus tambahkan manual sendiri di sini ya. Oke. Nah, di sini sudah selesai proses instalasinya. Saya akan menuju ke application, kemudian di settings, kemudian di session and startup. Lalu di sini saya pastikan untuk startupnya itu sudah enable pulse audio untuk audionya dan network manager. Baik, ini udah ready. Kemudian saya klik di sini di panel. Kemudian saya bisa masuk ke add item di sini. Oke, harusnya nanti di sini ada pulse audio plugin seperti ini. Oke, saya tambahkan. Nah, di sini akan muncul terkait dengan audio. Seperti ini. Seperti itu kira-kira untuk menambahkan plugin di XFCE. Tapi kalau di desktop environment yang lain itu mungkin berbeda. Jadi menyesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian misalkan kita kan di sini sudah pakai XFCE nih. Terus kita juga pakai LightDM di display manajernya sebagai display manager. Kalau teman-teman perhatikan di pojok atas ini ada pilihan XFCE session. Di sini kan hanya ada satu desktop environment begitu. Kita kan cuma punya XFCE. Semisalnya, ini saya coba login ya. Semisalnya teman-teman pengen nambah desktop environment yang lain begitu. Oke. Oh ya, ini setelah login dan logout tadi ada pilihan ini ya, internet connection terkait WiFi dan juga LAN tadi yang sudah kita install. Oke, kembali lagi. Misalnya saya di sini sudah install XFCE atau apapun itu yang teman-teman install dan saya mau tambah lagi nih desktop environment yang lain. Itu bisa banget. Semisal saya coba pakai OpenBox ya. OpenBox itu window manager begitu ya. Saya perintahnya adalah pacman min s kemudian openbox begini. Saya juga butuh git, saya butuh obconf begini. Ini saya pindahkan ke bawah. Kemudian saya butuh lx appearance dan lx appearance obconf seperti ini. Saya tekan enter. Nah, sorry ada sudonya ketinggalan. Enter. Saya masukin password. Baik, di sini langsung saja diinstal. Sudah selesai proses instalasi dan kemudian saya masuk ke misalnya Firefox ya, internet Firefox. Di sini saya akan install dan teman-teman silahkan juga install Yay GitHub misalnya. Oke, teman-teman masuk ke sini di pencarian Yay GitHub, masuk ke GitHub ini. Kemudian saya clear. Di sini teman-teman silahkan juga install itu yang namanya sudo pacman min s widget. Kalau nggak salah widget itu belum terinstall. Silahkan teman-teman install juga. Ya, belum terinstall benar. Oke, sudah selesai. Itu hanya kebutuhan untuk nantinya biar nggak error ya. Kemudian saya akan install Yay. Yay ini adalah alat bantu kita untuk install package yang bukan resmi begitu ya. Jadi package yang dari komunitas seperti itu. Jadi teman-teman scroll ke bawah nanti ada bagian di sini installation source, langsung di copy aja yang ini karena yang perintah di atas ini sudah kita lakukan di awal proses instalasi. Kalau teman-teman mengikuti video instalasi Arch Linux kok RAS. Oke, ini saya copy di sini. Kemudian saya pastein di sini di home. Oke, saya enter. Nah, tunggu prosesnya selesai. Kemudian ikuti perintah ini. Tinggal copy paste, copy, kemudian paste di sini, enter. Lalu juga di copy lagi yang bawah ini. Kemudian copy baru paste lagi, enter. Nah, tunggu sebentar, dia akan selesai proses instalasinya. Ini juga saya tekan Y, dia akan install Go Package, lebih kurang 36 MB downloadnya. Kemudian setelah installnya menjadi 190-an tadi ya, 190-an MB. Oke, karena dengan Yay ini kita itu bisa install yang ini loh, archlinux.org. Jadi
kalau teman-teman mengunjungi website Arch Linux itu ada yang namanya di sini AUR. Ini di pojok kanan atas menu ini ada AUR. Nah, AUR ini adalah, ini saya lanjutkan, enter. Oke, proses Yai sudah terinstall dengan baik, dengan sukses. Nah, dengan Yai kita itu bisa install package yang ada di sini. Nah, di sini adalah package-package yang disediakan oleh komunitas. Itu ditandai dengan our.archlinux. Berbeda dengan yang package yang di menu package ini, tanpa our. Nah, ini package dari Arch Linux-nya. Kalau yang our, itu adalah package dari komunitas, seperti itu. Oke? Semisal, di sini kita mau install itu, tadi kan OpenBox sudah kita install ya. Kita mau install tema-tema OpenBox. Jadi saya akan search di Google juga itu OpenBox theme collection seperti ini. Oke. Nah, akan ada di GitHub di sini paling atas. Teman-teman tinggal pilih. Kemudian scroll ke bawah. Ini akan ada banyak model-model tampilannya. Oke, lebih kurang seperti ini. Dan di sini saya mau install itu dengan copy ininya, atau ada scriptnya ya. Coba saya scroll ke bawah. Oh ya, sudah ada scriptnya. Nah, ini tinggal copy paste. Oke, tinggal saya, ini kan dari Yay nih. Ini ada di dalam directory Yay, pwd. Nah, kita harus ke home. Kita pakai perintah cd, enter. Kita akan ada di home. Oke, pastiin di home dulu. Kemudian saya paste yang tadi, saya enter. Di sini dia akan download sebentar. Oke, ini udah kelar nih. Udah kelar banget nih. Terus sebagai tambahan juga teman-teman mungkin akan harus menginstal, bukan harus ya, kayak ini opsional sih, opsional. Biasa kan, saya clear dulu. Teman-teman menjalankan perintah ls akan seperti ini, ls-la, simple banget seperti ini. Kalau mau yang lebih bagus, ada itu perintahnya lsd namanya. Mungkin saya harus install dulu pacman, sudo pacman -s lsd seperti ini. Nah, install ini. Oke, saya clear. Kemudian kalau teman-teman jalankan perintah lsd -l, maka tampilannya akan berbeda. Kenapa ini error? Karena kita butuh font. Jadi teman-teman mungkin bisa menginstal font. Kalau teman-teman tahu Nerd Font, yang ini Nerd Font. Nah, teman-teman mungkin akan perlu install ini biar kelihatan di sini icon-iconnya untuk fontnya, desktopnya di sini. Oke, di terminal. Di sini gambarnya kayak rusak karena ya memang saya belum install fontnya, seperti itu. Dan juga teman-teman bisa tambahkan juga lagi sudo pacman -s bat seperti ini. Oke, install saja. Nah, bat ini adalah alternatif dari perintah cat. Jadi semisal cat nama file, nanti teman-teman bisa pakai bat nama file seperti itu. Oke, baik. Di sini sudah selesai nih. Kemudian tadi kan OpenBox juga udah selesai. Nah, kalau teman-teman semisalnya restart, bukan restart di logout aja, logout, maka akan ada di sini pojok sini pilihan OpenBox seperti itu. Ini kalau teman-teman yang familiar dengan OpenBox mungkin bisa mengerti, tapi kalau tadi teman-teman tidak pengen install OpenBox, tapi installnya yang desktop environment yang lain, nanti setelah proses instalasi selesai, tinggal logout, terus pilih ke bagian pojok kanan atas sini akan ada pilihannya. Nanti teman-teman pilih misalnya, oke ini saya sudah pilih OpenBox, ketika saya login, saya masuk sini, nah ini adalah halaman pertama si OpenBox. Lah, menunya mana, panelnya mana? Ya memang OpenBox itu sifatnya custom, jadi nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya klik kanan mouse, nah akan ada nih pilihan seperti ini. Begitu, oke? Inilah salah satu contoh penggunaan OpenBox. Ini saya buka terminal, sama aja tampilannya sangat basic banget. Tapi misalnya saya coba akses LX Appearance, saya enter. Nah, di sini akan ada pilihan seperti ini. Saya coba masuk ke File Manager, tunar, begini. Oke, saya coba ganti tambahan di sini. Coba misalnya saya masuk ke terminal baru, Xrender. Oke, di sini sudah ada, berarti arrender. Nah, di sini saya coba akses output untuk setting resolusinya pakai arrender ya. Di sini saya aktifkan. Oke, nah tampilannya akan begini. Jadi memang sifatnya itu custom banget ya kalau pakai si OpenBox ini. Oke, ini saya close. Kemudian saya mau ganti misalnya ini iconnya. Oke, ini saya close. Oke. Nah, ini akan udah berubah. Kemudian juga saya mau ganti window-nya itu mungkin pakai yang mana ya? Nah, yang ini mungkin. Ini terlalu pink ya, kurang
gentle mungkin seperti itu ya. Kemudian saya coba pakai yang mana ya yang menarik. Nah, ini kayaknya menarik nih. Saya coba akses. Nah, maka dia akan jadi seperti ini tampilannya. Beginilah kira-kira. Jadi inilah salah satu contoh mengcustom ini ya, mengcustom Arch Linux. Sifatnya memang custom banget. Jadi kalau teman-teman baru fresh install Arch Linux itu, semuanya kembali ke teman-teman. Mau install desktopnya gimana, mau install aplikasi isiannya seperti apa. Jadi sangat fleksibel sekali. Yang jelas di sini di sampel ini kita udah pakai dua jenis desktop untuk GUI-nya. Yang satu open box yang ini, yang satu tadi adalah XFCE. Jadi sifatnya sangat fleksibel. Silakan teman-teman kunjungi uh, link yang sudah saya sertakan di video ya, di deskripsi video terkait dengan list dari desktop environment, kemudian display manager yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai alternatif dari GNOME, dari XFCE, dari OpenBox. Yang jelas ada banyak sekali, tinggal teman-teman pilih seperti itu. Oke, lebih kurang inilah video terkait dengan mengcustom ataupun menginstal beberapa package yang diperlukan untuk Arch Linux yang baru diinstal. Dan saya rasa sekian untuk videonya, sampai ketemu lagi di video yang lainnya.